Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Walaupun langit di Jakarta sedang syahdu ini ya, semoga tidak mengurangi semangat pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Salisa selaku MC dan moderator pada pagi hari. Selamat datang kami ucapkan kepada kegiatan sosialisasi perubahan prosedur pengajuan kelas di LMS Pelataran Sehat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Kesehatan, para narasumber pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami banggakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mohon perkenalan Bapak dan Ibu untuk membuka kamera sejenak dan memberikan senyum terbaiknya karena kita akan mengabadikan momen pagi ini. Baik, terlihat sangat semangat nih semuanya ya. Mungkin karena hari ini hari terakhir sebelum menyambut bulan Ramadan nih dan libur panjang. Semoga moodnya semakin terjaga dan semangat untuk belajar dari pagi hingga siang nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagai tindak lanjut atas perubahan prosedur pengajuan kelas di LMS Pelataran Sehat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan komprehensif kepada seluruh unit kerja terkait mekanisme dan alur terbaru pengajuan pembukaan kelas manajerial, sosial kultural, dan teknik non-kesehatan pada LMS Pelataran Sehat guna mendukung percepatan verifikasi serta integrasi sistem pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami silakan. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk sesi yang pertama ini akan dibuka paparan dari Ibu Ella Andalusia selaku Ketua Tim Penyelenggaraan Korpu Klasika yang akan menyampaikan terkait lingkup pengajuan pembukaan kelas dan pada Learning Management System atau LMS Pelataran Sehat yang dikoordinasikan oleh P2KA. Kepada Ibu Ella, waktu dan layar disilakan. Oke, terima kasih Mbak Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Kemenkes yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini menjelang long weekend dan bulan Ramadan kita tetap semangat ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan pengembangan kompetensi juga. Baik, untuk pada pagi hari ini saya akan sharing aja sedikit terkait dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang menjadi lingkup kewenangannya P2KA. Dan di sini dikaitkan dengan mekanisme pembukaan kelasnya nantinya yang akan disampaikan oleh pembicara yang lain. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya P2KA ini kan memang sudah melaksanakan kegiatan fasilitasi untuk pembukaan kelas di LMS. Nah, prosedurnya nanti masih sama, hanya ada perubahan dalam sisi mekanisme ya, masuknya nggak mesti harus Rikandi dan yang lain-lain. Nah, tetapi sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung selama beberapa tahun sejak P2K berdiri.
Nah, untuk pengembangan kompetensi ini, saya mengingatkan kembali ke kita semua bahwa untuk pengembangan kompetensi kan sekarang sudah menjadi wajib buat kita ASN. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang 20 bahwa pengembangan kompetensi ini harus terintegrasi dengan pekerjaan, harus sesuai dengan kebutuhan unit organisasi. Kembali lagi harus sesuai dengan kebutuhan unit organisasi. Dan dia berperan penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN. Oleh karenanya kami di P2KA beserta BPK Bapelkes ini sangat-sangat berintegrasi dengan sistem-sistem atau komponen-komponen yang ada di Kementerian Kesehatan, khususnya manajemen ASN maupun manajemen talenta. Nah, ini yang lagi hangat tahun lalu ya, dan sepertinya terus menghangat di tahun ini mengenai penilaian IPASN, di mana salah satu dimensi pengukurannya adalah kompetensi sebanyak 40%. Walaupun di dalam pengukuran kompetensi yang 40% ini, di dalamnya masih ada lagi ya pembagiannya. Ada yang berkaitan dengan kinerja dan ada yang berkaitan dengan kompetensi. Namun pagi ini saya tidak akan membahas hal tersebut. Saya cuma ingin memperkuat bahwa memang kompetensi ini menjadi penilaian di mana-mana dan secara nasional termasuk di IPASN. Oleh karenanya kami di Korpu, P2K maupun jajaran ini benar-benar mencoba menyiapkan atau memfasilitasi kelas-kelas pembelajaran baik yang di LMS maupun informasi-informasi lainnya agar teman-teman di unit-unit tetap bisa update, tetap punya channel untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Nah, ini sistem pembelajaran terintegrasi yang kami terapkan mulai dari assessment sampai dengan sertifikatnya masuk ke profil kita. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ketika teman-teman akan melaksanakan pembelajaran melalui LMS, maka ada satu mekanisme untuk membuka kelas LMS, baik untuk pelatihan kesehatan maupun non-kesehatan dan manajemen manajerial dan sosial kultural. Kenapa harus ada usulan, harus ada buka tutup, harus ada verifikasi dan pengajuan berkas karena tujuannya adalah untuk menjamin mutu, menjamin eh, kelas ini tidak disalahgunakan, kelas ini memang bagus untuk pegawai Kementerian Kesehatan. Jadi tidak sembarangan untuk dibuka kelasnya. Oleh karenanya, sebelum melakukan pembelajaran melalui LMS, kita akan ada proses dulu, yaitu kalau kami menyebutnya ya usulan untuk pembukaan kelas di LMS. Nah, ini pun kami sosialisasikan lagi, siapa tahu ada unit-unit yang memang belum terinformasi bahwa, oh bisa ya kita minta fasilitasi Korpu untuk membuka kelas di LMS, walaupun kelasnya hanya untuk internal unit tersebut. Bisa Bapak Ibu, karena beberapa masih nanya, boleh nggak kelasnya dibukain di LMS, tapi hanya untuk internal BKK, hanya untuk internal Poltekkes saja, boleh Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya pagi ini saya menginformasikan kembali, silakan Bapak dan Ibu jika ingin membuka kelas pembelajaran di LMS, pelataran sehat. Nah, tinggal kita nanti dengarkan gimana sih caranya dan apa yang harus disiapkan. Kenapa kami sosialisasikan lagi, kami buka seluas-luasnya, karena ketika teman-teman melaksanakan pembelajaran di LMS pelataran sehat, nanti kan sertifikatnya langsung masuk ke profil masing-masing. Nah, ini tentu saja mengurangi effort kita ya untuk bisa memasukkan sertifikatnya secara mandiri di PDM, biar nggak lupa juga. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, silakan nanti jika unit-unit punya inisiatif untuk melakukan pembelajaran dan mau difasilitasi pembukaan kelasnya di pelataran sehat. Nah, sebelum ke sana, saya ingin juga mengingatkan lagi bahwa pengembangan kompetensi ini tidak hanya dilakukan melalui pelatihan,
Jadi kalau dulu kita taunya ya kalau belum dilatih atau belum ditingkatkan kompetensinya kalau belum dilatih. Nah, padahal di sini sudah banyak sekali metode-metode pembelajaran yang bisa Bapak dan Ibu laksanakan, baik bekerja sama dengan lembaga lain maupun dilaksanakan sendiri. Di sini bisa dilihat ada pembelajaran formal berbasis lingkungan sosial atau berbasis pengalaman. Memang yang umum dilaksanakan adalah yang pembelajaran formal atau secara klasikal ya. Di sini teman-teman nih sering banget dan kami juga sering banget mendapatkan permohonan untuk pembukaan kelas nih untuk webinar, untuk workshop, bahkan ada yang sosialisasi, kayak yang beberapa minggu lalu ya sosialisasi dari Biro SDM terkait dengan cascading kinerja. Nah, itu pun kami fasilitasi. Atau ada yang lebih kompleks, misalnya dengan pelatihan jarak jauh, e-learning, dan yang lain-lain. Nah, tapi di sini catatan kami adalah, jika Bapak dan Ibu ingin melakukan pelatihan yang seperti biasa yang kita pahami, pelatihan yang terstruktur, harus ada kurikulumnya, maka bekerja samalah dengan BPPK Bapelkes supaya lebih terstruktur, lebih bagus pelaksanaannya. Jadi silakan nih nanti Bapak Ibu boleh meng-create pembelajaran-pembelajaran, tidak hanya pembelajaran secara formal, tapi juga pembelajaran lainnya, misalnya coaching, mentoring, di unit-unit atau di unit pembina sekarang sudah mulai masif ya, ada mentorship internal, ada yang dari Arsiparis, lalu juga ada yang di Biro Hukum, lalu ada di beberapa biro lainnya. Nah, itu sudah masif melakukan coaching, mentoring. Begitu juga dengan komunitas belajar, COP, COP, COP. Nah, kalau tahun lalu kita dengar, oh ada COP ini, COP itu. Nah, itu adalah komunitas belajar yang biasanya dikoordinasikan dengan unit pembina. Itu pun bisa Bapak Ibu coaching, mentoring, walaupun pesertanya ya cuma 10 gitu. Karena kelas tertutup itu bisa difasilitasi di pelataran sehat. Nah, ada beberapa kegiatan pembelajaran lainnya di sini, ada Skotim, ada patok banding, magang, dan yang lain-lain, atau outbound. Outbound pun bisa masuk ya dalam pembelajaran. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikan atau membuka kelasnya di pelataran sehat, silakan nanti disampaikan ke kami. Nah, ini dan Bapak Ibu ya, jadi silakan nanti di unit-unitnya ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi melalui berbagai metode ini, silakan untuk bisa dilaksanakan dan mengajukan pembukaan kelasnya di LMS Pelataran Sehat. Tetapi catat sekali lagi, untuk pelatihan direkomendasikan dengan sangat untuk bisa bekerja sama dengan BBPK Bapelkes. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu dilihat kembali mana kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari tahun ini. Nah, ini ada beberapa catatan untuk pengajuan. Tentu saja pengajuan kan membutuhkan waktu, membutuhkan upaya untuk kami melihat berkas-berkas maupun dokumennya. Nah, untuk pengajuan memang kami berbagi tugas sebenarnya dengan Direktorat Mutu SDM Kesehatan. Kalau lingkup yang menjadi kewenangannya P2KA adalah pembelajaran untuk sasaran utamanya ASN Kemenkes. Nah, ini yang harus bisa dipahami Bapak dan Ibu. Jadi lingkup sasaran utama kelas pembelajaran yang bisa difasilitasi oleh P2KA adalah untuk ASN Kemenkes. Nah, pembelajaran yang diajukan yang seperti apa? Yang diutamakan adalah manajerial, sosial kultural, maupun teknis non-kesehatan. Kalau teknis kesehatan itu menjadi kewenangan dan ranahnya Ditmutu. Nah, jadi bedanya kewenangan kami dengan Ditmutu adalah kalau kami sasaran utamanya harus ASN Kemenkes. Dan lingkup pembelajarannya memang Mansoskul dan teknis non-kesehatan. Sedangkan kalau yang teknis kesehatan, teknis keprofesian apalagi, dan yang butuh SKP, nah itu di Direktorat Mutu SDM Kesehatan. Lalu bagaimana persyaratannya? Nah, ini harus diupload.
surat permohonan, kerangka acuan dan jadwal, CV narasumber, materi pre-post. Memang maksimal banget 3 hari sebelum kegiatan, 3 hari kerja. Tapi mohon sudah dilengkapi ini semuanya, karena ini semua perlu proses untuk ngupload lagi ke LMS-nya, untuk buka kelas, untuk masukin pre dan postnya, pre atau postnya, materinya. Kalau misalnya Bapak Ibu langsung tiba-tiba kasih, apalagi suratnya sangat-sangat mepet di 3 hari sebelum kegiatan, tapi berkas-berkas yang lainnya belum ada, ya, itu nanti yang akan dikejar adalah Bapak dan Ibu sendiri. Ketika berkasnya belum siap, ya belum tentu kelas bisa ditayangkan gitu. Jadi kami sangat-sangat berharap ya seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan itu ideal untuk bisa mengajukan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi memang di sini maksimal 3 hari kerja sebelum kegiatan. Itu udah mepet sekali. Jadi supaya kelasnya ini bisa berjalan dengan baik, bisa terbuka dan bisa difasilitasi dengan baik pula antara kami dengan unit. Mohon semua berkasnya disiapkan. Jadi tidak tunggu-tungguan, apalagi kalau kelasnya tertutup, hanya targeted untuk orang-orang tertentu. Nah, itu ada lagi effortnya, harus masukin nama, harus nyari-nyari datanya, masukin email, nick, dan yang lain-lain. Jadi untuk awal kami sangat anjurkan 1 minggu, ya mepet-mepet maksimal banget 3 hari kerja sebelum kegiatan. Itu udah mepet sekali. Nah, mohon bisa diupload untuk surat-surat ini, 5 dokumen ini. Nanti nguploadnya di mana akan disampaikan secara rinci oleh tim. Nah, di sini sengaja saya merahin nih Bapak dan Ibu mengenai tulisan yang di bawah. Jadi kami dari P2KA hanya menerbitkan jumlah JP. Jumlah JP-nya diterbitkan berdasarkan apa? Ya berdasarkan Perlan nomor 10 tahun 2018. Jadi di situ ada perhitungan jumlah JP. Jadi kami berdasarkan itu. Karena memang aturan itulah yang digunakan untuk pengembangan kompetensi ASN. Dan kami tidak menerbitkan SKP atau Satuan Kredit Profesi. SKP ini biasanya muncul untuk tenaga kesehatan ya. Kalau Bapak Ibu menginginkan, oh di pembelajaran ini teknis kesehatan, terus harus pakai SKP. Nah itu memang ranahnya sudah kredit mutu. Kalau di kami diutamakan adalah untuk ASN Kemenkes, pembelajaran masuk school, TNK, dan tidak menerbitkan SKP. Karena masih ada juga yang masuk ke kami minta SKP sekian, 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 ya tidak bisa. Pasti kami akan jawab ini tidak bisa. Oke, nah ini ya Bapak Ibu, perbedaannya sekali lagi, kalau untuk teknis kesehatan, apalagi teknis keprofesian, itu sudah otomatis harus ke direktorat mutu. Dan ketentuannya pernah menurut seingat saya ada ya di surat dari Pak Sekjen itu terkait dengan review atau pedoman penelitian penyusunan RKKL. Itu di dalamnya sudah kami cantumkan baik ketentuan yang ada di P2KA maupun ketentuan yang ada di Direktorat Mutu SDM Kesehatan. Nah, selanjutnya yang akan kami informasikan adalah untuk upaya kami untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi, kami dari Kemenkes Korpus sudah menyusun yang namanya kalender pembelajaran 2026. Kalender ini berisi informasi tentang berbagai pembelajaran yang ada di Kementerian Kesehatan maupun di kementerian lembaga lainnya, baik yang gratis maupun berbayar. Tentu kalau misalnya pembelajaran-pembelajaran yang asalnya Ibu termute. Kalau kalender-kalender pembelajaran ini, kalau jadwal-jadwal pembelajaran yang sumbernya berasal dari kementerian lembaga lain, kami memasukkan di sini sebagai informasi saja. Karena tidak berarti yang masuk di sini bahwa nanti dibiayai ya oleh P2KA. Tidak, karena memang efisiensi seperti ini kita ada pembatasan-pembatasan sehingga khusus untuk pembelajaran yang ada di kementerian lembaga lain, ini kami berikan informasi saja agar
Bapak dan Ibu di unitnya juga tahu bahwa oh ternyata ada pelatihan A, B, C ataupun kegiatan lain di kementerian lain sesuai dengan JF-nya masing-masing. Tapi kalau yang ada di Kementerian Kesehatan, kami biasanya sudah melis itu ada berbagai MOOC, ada berbagai webinar yang memang sudah terjadwal, dan ada juga MOOC yang kerjasama dengan lembaga lain, misalnya kayak Microsoft dengan Wadwani, dengan WHO Academy, yang Bapak Ibu bisa akses secara mandiri. Ataupun ada MOOC dari LAN, kalau dari Kemenq itu kan biasanya free ya. Nah, itu silakan juga bisa diakses. Nah, jadi silakan teman-teman bisa mengakses kalender pembelajaran untuk melihat ada kegiatan apa saja di sana. Nah, di sini juga sekaligus saya ingin menginformasikan bahwa sekarang BPK Bapelkes ini kan di bawah binaannya, di bawah koordinasi P2KA ya, 7 BPK Bapelkes. Dan di sini kami melakukan pembagian pengampuan. Nah, ini artinya kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin eh, melaksanakan kegiatan pelatihan, kembali lagi pelatihan maupun kegiatan yang kerjasama, misalnya workshop yang terstruktur, webinar mau dengan BPK pun kami anjurkan gitu. Nah, khusus untuk pelatihan kami sangat-sangat menganjurkan kembali lagi dengan BPK Bapelkes. Nah, ini silakan dilihat gandengannya siapa. Ya, jadi kalau tim Sekretariat Jenderal dengan Cikarang, BKPK, misalnya tim BKPK ini mau ngadain pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan eh, apa kertas kebijakan gitu, nah bisa berkomunikasi dengan Semarang nanti eh, akan difasilitasi atau ada diskusi lanjutan dengan tim BPK Bapelkes. Nah ini sebagai informasi saja teman-teman. Namun yang utamanya sekali lagi di sini silakan nanti Bapak dan Ibu mengajukan untuk pembelajaran untuk bisa difasilitasi, namun mohon segera menyesuaikan dan menyiapkan berkas-berkasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Sali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella atas paparan yang sangat jelas dan komprehensif. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Nurul Jamal selaku Ketua Tim Kerja Digitalisasi Pembelajaran dan Komunikasi Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur terkait prosedur pengajuan pembukaan kelas pada LMS Pelataran Sehat dan pengajuan sertifikat narasumber. Kepada Pak Jamal, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Sali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami share screen dan ini nanti ada dua apa namanya ada dua metode. Yang pertama saya jelaskan terkait apa saja langkah-langkahnya gitu ya. Nanti setelah itu baru ada Mas April yang akan menjelaskan prakteknya seperti apa ya. Jadi sesuai yang disampaikan Bu Ella tadi, eh, kami di P2KA saat ini sudah bisa memfasilitasi pengajuan kelas itu bisa berbasiskan eh, aplikasi yang ada di web Korpu gitu ya. Nah, ini eh, apa juga sedang berproses dengan teman-teman di Ditmutu selaku eh, pengelola LMS, eh, di mana kami eh, sudah coba untuk sudah coba untuk kolaborasi nanti terkait eh, pengembangan atau penyesuaian diisi Apple sehingga pada saat nanti diisi Apple-nya sudah bisa dikembangkan dan sudah bisa terkoneksi dengan terintegrasi dengan LMS khusus yang tadi ya, yang Mansos School, yang non teknis kesehatan segala macam itu kita akan ke si Apple gitu ya. Tapi untuk sementara itu kami coba untuk fasilitasi kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya untuk pengajuan kelas pembelajaran di LMS. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu lama ini dan sudah familiar
gitu ya. Tetapi eh, kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya akun e-portal, nah, e-portal atau portal e-office, nah ini sudah bisa masuk lewat portal e-office dan saya pikir eh, Bapak Ibu sekalian sudah punya semua ya. Kalau kalau pegawai Kementerian Kesehatan ini sudah pasti punya semua. Nah, aksesnya bisa masuk ke akses portal e-office Kementerian Kesehatan ya. Gunakan NIP dan kata sandi pribadi untuk masuk ke portal e-office Kemenkes seperti biasa ya. Nah, setelah itu nanti begitu sudah masuk ke menu utamanya. Nah, di sana Bapak Ibu tinggal klik ya menu program kompetensi. Nah, begitu sudah diklik menu program kompetensi akan muncul salah satunya adalah admin Korpu ya. Nanti untuk pengajuannya melalui admin Korpu tinggal diklik menu admin Korpunya sehingga begitu diklik menu admin Korpunya itu akan muncul dua menu. Yang pertama adalah dashboard, yang kedua adalah manajemen LMS. Nah, untuk melihat untuk mengajukan kelas di LMS, tinggal diklik manajemen LMS, menu manajemen LMS. Selanjutnya akan muncul nanti permintaan kelas, ya. Tinggal diklik menu atau submenu permintaan kelasnya. Setelah itu baru Bapak Ibu sekalian eh, akan masuk ke dashboard ya, yang dashboard kelas, tinggal dipilih menu di kanan atas atau tombol di kanan atas yaitu ajukan kelas baru. Nah, setelah diklik ajukan kelas baru ini, maka ini yang akan Bapak Ibu sekalian eh, masukkan datanya ya, mulai dari judul kelas, deskripsi kelasnya seperti apa, ya tipe kelas, jadwalnya kapan gitu ya, dan dokumen-dokumen yang tadi Ibu Ella jelaskan ya. Jadi ada surat permohonan segala macam gitu ya seperti itu. Jadi input data pengajuan, isi seluruh informasi dasar yang diperlukan pada formulir pengajuan kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti unggah dokumen pendukungnya ya berupa surat permohonan, KAK atau TOR gitu ya. Formatnya satu format Bapak Ibu sekalian. Ya formatnya hanya PDF saja. Ya sehingga ini sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian sehingga setelah selesai mengisi atau entry datanya baru diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan nanti Bapak Ibu sekalian akan muncul notifikasi konfirmasi pengajuan kelas apakah mau dibatalkan atau diajukan gitu ya. Nah, kalau diklik diajukan maka pengajuan kelasnya akan diteruskan dan akan masuk ke timnya Bu Ella nanti ya. Begitu masuk ke timnya Bu Ella, tinggal menunggu apakah di approval atau tidak. Nah, nanti tidak usah nanya kemana-mana gitu ya, nggak usah nanya ke yang personal gitu. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian sudah bisa monitoring status pengajuan ya, pengajuan kelasnya itu seperti apa gitu ya, dan dapat dipantau setiap detik karena ini sudah full online. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu nanya misalkan ini status saya gimana ya pengajuannya enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal eh, melihat dashboardnya saja ya. Nah, nanti apakah disetujui atau tidak gitu ya. Di status sudah ada ini nanti apakah dia menunggu persetujuan atau sudah disetujui gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang untuk pengajuan kelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat mudah, sangat apa namanya, sangat mudah sekali ya untuk mengajukan kelas di LMS. Kami berharap ini menjadikan Bapak Ibu sekalian banyak melakukan pengembangan kompetensi dengan kemudahan yang kami berikan. Itu
Nanti selanjutnya Mas April akan mendemokan ya bagaimana pengajuan kelas di web Korpu ya. Silahkan Mas April. Baik, terima kasih Pak Jamal atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya. Baik, di sini saya akan share screen terlebih dahulu untuk pengajuan di pembelajaran LMS melalui admin Korpu. Nah, pertama Bapak Ibu untuk login ke portal Office yang sudah kita ketahui bersama, masukkan username, NIP dan password pribadi Bapak Ibu yang telah dibuatkan. Lalu klik login. Nah, di sini memerlukan masukkan kode OTP yang sudah ada di aplikasi OTT. Nah, di sini sudah masuk ke dashboard portal Office. Lalu klik seperti tadi program kompetensi. Selanjutnya klik admin Korpu. Di sini kenapa paparan tadi berbeda dengan yang tampilan di saya? Karena saya memiliki akses super adminnya. Nah, di sini kita klik manajemen LMS, lalu permintaan kelas. Nah, di sini sudah banyak sepertinya untuk menunggu. Kita klik ajukan kelas baru. Nah, kita bikinkan judulnya webinar. Judul kelas ini harus sesuai dengan kerangka acuannya agar nanti di pelataran sehatnya tidak salah. Jadi Bapak Ibu harus memastikan di kerangka acuannya itu sudah benar-benar. Jadi kami tim LMS-nya bisa mengonirkan kalau jika ada kesalahan nanti kami kembalikan lagi kepada Bapak Ibu karena mengisikan judul kelasnya itu salah atau typo. Misalnya sosialisasi eh, LMS. Deskripsinya ini ada di kerangka acuan yang termasuk dalam latar belakang terkait kegiatan tersebut. Misalnya Nah, di sini ada tipe kelasnya online, offline, atau hybrid. Di sini kita pilih online saja. Tanggal mulainya seperti misalnya untuk tanggal eh, 18 untuk ini tanggal 18 juga. Untuk JPL-nya ini bisa dimasukkan berapa saja nanti akan diupdate oleh timnya Bu Ela. Jika disesuaikan misalnya 3 JPL, Bapak Ibu bisa nyebut di 3 JPL, 4 JPL, tetapi nanti kami dari tim Korpunya akan mengupdate dengan sesuai dengan kerangka acuan dan jadwal kegiatannya. Di sini berapa kelas yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya, kuota peserta di LMS-nya perlu berapa? Sepertinya contoh untuk webinar perlu 1.000. Bapak Ibu klik 1.000 aja. Nah, untuk surat balasan ini Bapak Ibu tidak usah mengisi, nanti dari tim sistem akan membuat tersendiri. Jadi dari timnya Bu Ella nanti akan juga mengapprove surat balasan ini akan otomatis terbuat. Jadi Bapak Ibu fokuskan untuk di surat permohonan. Nah, surat permohonan ini Bapak Ibu lengkapkan dengan surat permohonan dan kerangka acuannya. Jadi dari tim Bu Ella nanti akan menilai dari kerangka acuannya dan surat permohonan tersebut. Nah, contoh tinggal upload. Oh, tab- Nah, nah sini klik simpan. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu tidak yakin, batalkan saja. Kalau misalnya udah yakin, klik ajukan saja. Sini ada karena melebihi kapasitas 2 MB. Jadi ke PDF ini untuk surat ini di bawah 2 MB, Bu, Bapak Ibu. Kita cari yang lebih kecil. Nah, pengajuan kelas berhasil dibuat. Maka nanti kan ini karena di sistemnya di saya seperti adminnya maka muncul seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini munculnya. Di permintaan kelas ini ada, nah, di sini saya SMS menunggu persetujuan.
Nanti di Bapak Ibu akan seperti ini statusnya, yang seperti yang Bapak Jamal memberitahu tadi pas di saat paparan. Mungkin sampai saat itu aja, nanti kalau sudah menunggu persetujuan, Bapak Ibu tinggal memantau saja aksesnya. Nanti kalau misalnya sudah setujuan, nanti bisa cek di surat balasan kami itu ada kontak person untuk menghubungi siapa. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Jamal. Baik, terima kasih Mas April. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, sangat mudah untuk pengajuan kelas. Nah, berikutnya sedikit saya mau apa namanya, mau menyampaikan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian eh, dari apa, dari unit kerja atau dari manapun gitu ya, mengajukan kelas dan butuh sertifikat narasumber, itu kami juga sudah insya Allah memfasilitasi itu. Tetapi ini masih untuk pengajuannya itu aksesnya hanya kami berikan untuk P2KA dan 7 balai ya. Jadi tidak ke akses Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalkan butuh sertifikat narasumber, bisa menghubungi nanti atau mengkontak teman-teman balai pelatihan terdekat. Contoh misalkan kalau di eh, Batam nanti ya berarti di Bapelkes Batam gitu ya, atau misalkan unit kerja yang di Makassar berarti ke BPWK Makassar gitu ya, seperti itu. Jadi untuk pengajuan sertifikat narasumber itu kami coba untuk fasilitasi juga. Nah, nanti aksesnya akan kami berikan ke teman-teman di balai. Tapi untuk saat ini kami masih proses testing ini untuk aplikasinya. Jadi mungkin aktif nanti sekitar di awal Maret ya. Nah, ini eh, tinggal login kami akan berikan ke 7 balai dan admin yang di P2KA. Nanti dashboard yang seperti ini tinggal ditambah kegiatan gitu ya. Nanti ini teman-teman di balai yang akan memproses ini. Jadi tidak di teman-teman di unit kerja eh, yang lain gitu ya, seperti itu. Tapi teman-teman unit kerja bisa mengajukan atau apa namanya, kontak teman-teman di balai bahwa butuh sertifikat narasumber. Nah, kalau untuk sertifikat peserta itu tidak di kami gitu ya, karena langsung di LMS seperti itu. Jadi tidak kami tidak menerbitkan sertifikat peserta ya. Jadi jangan salah nanti pesertanya minta gitu, enggak. Jadi kami hanya menerbitkan atau memfasilitasi untuk pengajuan sertifikat narasumber ya. Ini sama seperti tadi, tinggal menambahkan kegiatan, deskripsi sertifikatnya apa, tanggal kegiatannya kapan, unit kerjanya siapa yang mengadakan, tinggal disimpan kegiatan. Nah, nanti begitu sudah tersimpan, nama kegiatan akan otomatis muncul di halaman dashboard. Nah, tinggal dari teman-teman balai itu akan membagikan link pengisian salin dan bagikan link ke narasumber atau panitia kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja. Sehingga apa? Sehingga sertifikatnya itu, sertifikat narasumbernya itu bisa dikirim atau diakses melalui email masing-masing ya. Jadi nanti kami pun untuk pengiriman sertifikat itu menggunakan email resmi yang dari email Kementerian Kesehatan ya, @Kemkes apa namanya .co.id gitu ya. Jadi bukan email Gmail, bukan email Yahoo gitu-gitu ya. Jadi emailnya resmi dari email Kementerian Kesehatan. Itu sedikit gambaran atau informasi setelah eh, teman-teman unit kerja mengajukan kelas dan kelasnya sudah selesai, tapi teman-teman unit kerja butuh sertifikat untuk narasumber gitu. Nanti insya Allah ini akan kami live itu di awal eh, Maret gitu ya, karena sekarang masih proses testing dan pada saat nanti sudah live, teman-teman di unit kerja yang membutuhkan sertifikat narasumber itu bisa
melalui balai yang terdekat dengan lokasi eh, Bapak Ibu sekalian. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Mbak Sali. Baik, terima kasih Pak Jamal dan Mas April atas penjelasan dan demo tutorial yang sangat informatif. Bapak Ibu yang berbahagia, kita menginjak sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat raise hand terlebih dahulu. Oh, baik. Atau di itu di Baik, mungkin yang pertama adalah dari BBPK Jakarta, Bapak Rahman. Silakan. Terima kasih Bu Sali. Pertanyaan ini saya tanyakan kepada Pak Jamal. Saat ini kami sedang melaksanakan proses kegiatan LTA, Pak. Sedang berlangsung, udah 2 minggu lebih kurang, sedang berjalan. Yang kami tanyakan terkait sertifikat narasumber atau fasilitator, apakah nanti bisa diusulkan untuk penerbitannya atau setelah kegiatan ini selesai atau bagaimana, Pak? Sementara ini kami, karena fasilitator itu tidak dapat sertifikat, jadi kami masukkan sebagai peserta juga gitu, atau seperti apa? Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, insya Allah kami akan memulai live itu di eh, Maret. Jadi, Oh, penting. itu Kalau yang sudah lewat berarti udah nggak bisa ya, Pak? itu nanti saya serahkan ke yang sertifikat Karena narasumber. Kalau yang sudah lewat narasumbernya itu kan kan kita belum mau dapat live. sertifikat. Sementara Iya, kami masukkan sebagai peserta juga atau bagaimana, Pak? Terima kasih. iya. Supaya dapat Jadi sertifikat juga. untuk sementara begini, Pak. Untuk sementara kami masih berproses untuk apa? eh, untuk testing, Mbak. Jadi itu akan on insya Allah nanti di Maret. Jadi kalau kalau di Maret kegiatannya masih berlangsung ya tinggal dimasukkan saja. Oh, kami itu berakhirnya April, Pak, sorry, Oh, Februari tanggal 27, Pak, terakhir kemarin, Pak. Nanti, Pak. Berarti sudah iya. tidak bisa ya, Pak? Iya, untuk sementara insya Allah kami masih di Maret, Pak, nanti, Pak. Tapi kalau kami masukkan sebagai peserta juga apa tidak masalah, Pak? Kalau itu kan kebijakan dari BPK Jakarta, Pak. Kan Oh iya, baik. kalau Soalnya sertifikatnya narasumber kan kan biasanya kan di kalau dari Ditmutu kan dapat sertifikat otomatis itu ya, iya, Pak. Nah, iya karena ini betul. kan Jadi baru, gini, Pak. jadi kami juga belum tahu, Kalau maka kami masukkan juga sebagai peserta gitu. iya, iya, sementara seperti itu, Pak. Jadi memang kalau kita melalui si Akpel, Pak, itu langsung otomatis. Nah, kami kemarin sudah Iya, coba kolaborasi dengan teman-teman di si Akpel. Semoga sih, kami berharap sih semoga gini, Pak. Sebelum kami live, si Akpelnya sudah live misalkan. Nah, itu enak, Pak. Kita udah bisa langsung ke si oh Akpel iya, gitu. siap. Nah, makanya kami tidak mendemokan ini karena kami juga menunggu dari teman-teman Siapel kalau memang bisa sebelum kami live ya berarti bisa langsung kita menggunakan Siapel. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Jamal. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Rahman. Baik, untuk selanjutnya dari RSUP Fatmawati. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya menyimak dari pagi, jadi tujuannya adalah nanti terintegrasi ke LMS ya, Pak Yuli ya, untuk mendapatkan JPL. Nah, yang akan saya tanyakan adalah apa bedanya dengan institusi yang sudah terakreditasi pelatihannya? Apakah kita bisa mengajukan melalui institusi yang terakreditasi karena kami sudah terakreditasi, atau tetap harus melalui P2KA? Dan yang kedua, apakah ada batasan minimal jamnya untuk menentukan berapa JP yang bisa didapatkan? Oke, Bu. Silakan. Pak Jamal, Bu Ella. Ya, terkait dengan pengusulan Ibu, karena kan kita juga perlu mengontrol ya apa saja yang
eh, kelas-kelas yang diajukan untuk MTNK ini, maka tetap Bu melalui P2KA seperti itu. Nah, kalau untuk jam pelajarannya sih kalau kami sesuai dengan ininya aja kegiatannya. Kalau rata-rata kan teman-teman di unit kerja lebih sering membuat kelas webinar. Webinar setengah hari, maka ya kami nanti diberikan sertifikat 2 CPL atau kami akui atau rekognisi sebagai pembelajaran dengan webinar sebanyak 2 CPL. Seperti itu, Bu. Jadi tidak ada minimal minimal maksimal. Jadi kami akan melihat berkas yang diajukan, lalu apa penyelenggaraan itu berapa lama, metodenya apa, di situ yang tergambar dari KAK-nya. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya dengan Bapak Ade, silakan pertanyaannya bisa kan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama terkait pengajuan. Tadi disampaikan bahwasannya pengajuan tadi kita lakukan melalui P2KA. Nah, pada surat pengajuannya nantinya ditujukan kepada siapa? Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, jika di Ditmutu itu ada panduan terhadap KAK. Nah, dan kita bisa mempedomani dalam satu kegiatan itu mendapatkan berapa JP. Sehingga kita nanti pada saat pembuatan KAK bisa membuat standar-standarnya. Oh, ternyata kebutuhan dari instansi adalah sekian JP untuk memenuhi SDM-nya begitu. Sehingga dalam beberapa kegiatan itu bisa. Nah, apakah dari P2KA ini sudah ada pedomannya untuk satu JP itu berapa jam yang ini yang bisa diakui dengan nilai 1 JP dan format KAK-nya bolehkah di-share kepada kami supaya nanti tidak ada koreksi sehingga dalam pengajuan yang disampaikan 3 hari tadi itu tidak nambah waktunya seperti itu karena seluruh kelengkapan berkasnya itu sudah dipenuhi oleh instansi yang mengajukan seperti itu. Mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Ade. Jadi kalau untuk format KAK memang kami tidak ada seperti di Ditmutu. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih mudah menggunakan format Ditmutu tidak apa-apa. Jadi kami tidak mensakokan harus KAK begini-gini. Yang penting kami itu tergambar itu tujuan kegiatannya apa, mau dilaksanakannya kapan, jadwalnya seperti apa, itu metodenya apa, pesertanya siapa gitu. Karena kadang-kadang kan ya teman-teman nulis pelatihan, tapi isinya hanya sehari dan juga isinya paparan semua. Nah, itu kan pasti bukan pelatihan. Biasanya kami di surat itu sudah kami koreksi. Sekaligus kami koreksi. Kedua, mengenai jumlah JP, kami berpedoman kepada Perlan 10 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang jumlah jam pelajaran bagi ASN. Nah, di situ ada. Jadi yang pelatihan itu seperti apa? Pelatihan, kursus, saya agak lupa ya, ada pelatihan, terus ada kegiatan-kegiatan. Di mana 1 JP itu 45 menit, tetapi kan tentu ada penjelasannya lah di situ. Terus workshop itu maksimal 5 JP kalau dilaksanakan dalam 1 hari. Webinar 4 JP kalau dilaksanakan dalam 1 hari. Seperti itu. Jadi memang bisa jadi agak berbeda ya dengan ketentuan pelatihan di bidang kesehatan. Karena kami memang menyesuaikan dengan peraturan yang existing untuk pembelajaran di ASN sesuai dengan peraturan dari LAN-nya. Seperti itu, Pak. Jadi memang kadang-kadang saya suka lihat teman-teman hanya workshop sampai 10 JP gitu. Ya mungkin teman-teman juga ngitungnya berdasarkan ketentuan yang di Ditmutu. Tapi kalau kami, kembali lagi, kami ngikut untuk ketentuan LAN untuk pembelajaran, untuk pengembangan kompetensi bagi ASN. JP-JP-nya di situ. Baik, terima kasih Bu Ella atas penjelasannya. Mohon izin Mbak, ada satu pertanyaan yang belum Oh, baik. dijawab. Pengajuan suratnya itu ditujukan
kemana? Oh iya, ke kepala P2K aja. Baik. Sudah cukup ya Bapak? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya baik, terima kasih atas seluruh penjelasannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Andri Wahyu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya Andri dari Balai Labkesmas Banjarnegara. Mohon izin Bu Ella dan tim. Eh, Kami mau tanya Bu, terkait dengan pembukaan kelas ini. Dulu kami sudah pernah mencoba untuk melakukan pembukaan kelas ya, namun ini mungkin ada sedikit perubahan prosedur. Nah, yang akan kami tanyakan, eh, ketika kami nanti ada kegiatan, kebetulan nih, Qadarullah kami ada kegiatan setiap bulan itu satu kali ada knowledge sharing. Jadi knowledge sharing sesuai dengan tindak lanjut KMK tentang perubahan budaya kerja, bahwa setiap pegawai ASN Kemenkes wajib melakukan knowledge sharing ya, minimal 4 kali dalam setahun. Nah, kita sudah coba adakan kegiatan yang memang itu berkala setiap bulan. Nah, apakah kegiatan yang seperti itu harus mengajukan kembali setiap bulannya, mengajukan KAK lagi dan surat permohonan lagi, atau cukup satu kali setahun? Karena memang itu kegiatan rutin setiap bulan. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan pelatihan-pelatihan atau karena kami tahun lalu ada namanya IKK, Indikator Kinerja Kegiatan di Satker kami adalah BIMTEK. BIMTEK bagi Labkesmas tier di bawahnya. Nah, kami agak kesulitan menghubungi dari Direktorat Mutu ya, dari DM. Nah, apakah bisa dikomunikasikan Bu, atau mungkin eh, seperti disampaikan informasi ya. Jadi biar dari Direktorat Mutu, mungkin dari teman-teman yang sudah pernah mengadakan dari Bapelkes mungkin sudah ini ya, sudah paham. Nah, kalau kami kan tadi ada si Akpel ya, kami juga belum pernah tuh tersosialisasikan apa itu si Akpel. Nah, dari Direktorat Mutu mungkin perlu diadakan kegiatan serupa yang seperti ini Bu. Jadi ini cara ngekliknya, kemudian ini apa namanya, cara pengajuan KAK-nya dan sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Bu Ella dan tim. Mungkin itu saran dan pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih Bu Ella. Ya, terima kasih Mas Andri, long time no see. Ibu, Ya, Masya Allah. ya, Mas Andri. Dan teman-teman semua ini, saya sebenarnya untuk awal ini saya mau mengapresiasi teman-teman dari BKK ya. Terus terang teman-teman BKK ini punya berbagai kegiatan knowledge sharing, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, atau kurun waktu tertentu ya. Mereka memang menyampaikan ke kami nih Mas Andri, Bu minta tolong dibuka kelasnya walaupun hanya untuk internal BKK-nya sendiri. Tapi tidak apa-apa, silakan gitu. Jadi kalau nanti Mas Andri ataupun teman-teman semua dari UPT kan memang diwajibkan ada knowledge sharing ya. Nggak apa-apa, sampaikan saja ke kami untuk dibuka kelasnya. Tentu dengan dokumen-dokumen tadi ya. Walaupun internal doang nggak apa-apa. Nah, bahkan kalau kami suka lihat tuh, wah kalau ini kelas-kelasnya bagus, di surat balasan kami suka menyampaikan kalau bisa ya nanti dibukalah buat teman-teman BKK lainnya atau teman-teman unit lainnya. Sayang loh punya pembicara yang bagus seperti itu. Nah, mengenai eh oh iya,
Ya, kalau pengajuannya bisa sekali, tetapi tentu tornya pasti beda-beda ya, tujuannya beda. Tiap materi ataupun tiap sesi kan pasti pembicaranya beda, mungkin jadwalnya pun ada yang berbeda. Nah, itu tolong dirinci aja. Boleh ada tor induk kayak kita bikin perencanaan ya di awal-awal tahun kan ada tor induk. Namun untuk masing-masing kegiatan, masing-masing materi itu harus clear tujuannya apa, terus nanti siapa pembicaranya. Nah, tolong dirinci aja. Nah, untuk by sistemnya seperti apa pengajuannya nanti dijelaskan oleh Pak Jamal. Baik, terima kasih Bu Ella, Mas Andri. Kami apresiasi kalau sudah ada apa namanya perencanaan di awal gitu ya, sehingga kami pun sudah bisa mengalokasikan. Oh, ternyata ini nanti untuk LMS-nya di tanggal berapa segala macam seperti itu. Nah, itu alhamdulillah Pak Andri. Jadi kalau memang dari awal malah lebih enak nih. Kalau misalkan ada kegiatan 4 kali dalam setahun, berarti nanti pengajuannya per kegiatan. Walaupun secara waktu diajukannya berbarengan. Misalkan hari ini mengajukan 4 kegiatan untuk 1 tahun. Nah itu boleh, nggak masalah. Pada saat nanti di approval oleh timnya Bu Ella, maka tim kami akan membuatkan kelasnya sebanyak 4 yang dibutuhkan oleh teman-teman BKK gitu ya, seperti itu. Jadi secara teknis itu bisa dilakukan dan itu lebih enak malahan. Jadi nggak terburu-buru gitu ya. Kalau kata orang Jawa nggak tergopo-gopo gitu. Jadi kalau misalkan untuk kegiatan setahun ini 4 kali gitu di Maret satu gitu misalkan di Juni satu di Agustus satu di Desember satu misalkan. Nah itu diajukan secara bersamaan di waktu yang sama di hari yang sama gitu. Itu tidak ada masalah. Tinggal nanti kita lihat mana yang sudah di-approval itu yang kita buatkan kelasnya sehingga tim kami itu tidak gerusa-gerusu ya seperti itu. Itu sih Pak Andri. Kami lebih lebih suka Baik, kalau Pak. model Pak Andri nih. Kalau sudah 1 tahun udah tahu rencana pelatihan yang mau diajukan tuh enak banget itu malahan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jamal dan Bu Ella atas penjelasannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Titin Ingtyas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BB Labkesmas Yogyakarta. Mohon izin Bu Ella dan tim akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait yang disampaikan di slide, itu kan ada pengampuan unit utama ya tadi. Nah itu terkait unit pengampu, kalau dilihat di slide tadi, itu kalau kami itu kan di Ditjen Kesprimkom, itu pengampunya adalah BBPK Makassar. Nah, terkait hal itu, kami kan rencana akan mengadakan webinar tuh Bu Ella, dan kami itu menghendaki SKP. Tapi kan kalau di paparan tadi itu kan harus ke Ditmutu ya, dan kita harus menjalin kerjasama dengan BBPK atau Bapepkes. Nah, ini kami mohon penjelasan lebih lanjut dari Bu Ella dan tim. Terus pertanyaan yang kedua, mungkin karena adanya keterbatasan anggaran ya Bu ya, sehingga kami mohon gambaran supaya kami bisa mencarikan solusi terkait keterbatasan anggaran itu dalam penyelenggaraan webinar yang melibatkan BPPK atau Bapelkes tersebut. Itu dulu Bu Ella, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titin. Jadi kalau untuk kalau untuk webinar sebenarnya kan itu kegiatannya nggak terlalu panjang ya. Kalau misalnya dari BBLKM bisa langsung ke Ditmutu tidak apa-apa, langsung aja. Memang yang kemitraan dengan UPT ini masih difokuskan untuk yang pelatihan-pelatihan dan teman-teman ya,
teman-teman BPK Bapelkes memang kami sandingkan dengan unit-unit eselon 1 supaya teman-teman BPK Bapelkes nantinya bisa bersama-sama kayak menyusun menyusun perencanaan pengembangan kompetensi, lalu juga menyusun kegiatan-kegiatan Bangkomnya apa saja, lalu apakah mereka bisa memfasilitasi seperti itu, Bu. Jadi memastikan teman-teman di unit kerja ini terpenuhi ya supaya gampang terpenuhi JPL-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk webinar memang jika memang bisa dilaksanakan langsung dengan Ditmutu sih sebenarnya tidak apa-apa, bisa langsung diajukan saja ke Ditmutu. Nah, yang kami concern ini kan yang seperti pelatihan, workshop, terus yang MOC kayak gitu. Nah, kalau untuk kerjasama dengan BPK Bapelkes tidak ada biaya, Ibu. Jadi kan kita sama-sama Kementerian Kesehatan ya, kita sama-sama saling membantu aja, jadi tidak ada biaya. Seperti itu. Saya menyelah sedikit ya Bu Ella. Itu Ya, maksudnya kalau untuk webinar ini kan berbayar. Jadinya berbayar. iya gitu Bu Ella. Kalau berbayar nanti langsung ke Ditmutu aja kali ya Bu, karena memang kami untuk yang ada webinar berbayar atau kegiatan-kegiatan yang berbayar memang saat ini belum menjadi ranah koordinasi dengan BPK Bapelkes gitu. Jadi kalau untuk kita semua, pokoknya kami dari tim Korpu, baik P2K maupun BPK Bapelkes, misinya adalah memastikan teman-teman di unit-unit itu mendapatkan pengembangan kompetensi. Nah, tapi kalau untuk kerjasama dalam hal yang kegiatan webinar berbayar dengan BPK Bapelkes, memang kita belum sampai situ, Bu. Jadi nanti bisa langsung ke Ditmutu saja. Oh, ya, Kalau baik. saran saya seperti itu. Baik, Bu Ella, ini kan kita sedang menjalin kerjasama dengan ini, Bu, untuk penyelenggaraan Poltekkes Semarang. Nah, kalau dilihat dari pemaparan di awal itu kan pengampunya kalau kita itu BPPK Makassar ya, berarti itu bagaimana Ibu? Oh iya, kalau sudah terjalin ya udah nggak apa-apa, diteruskan saja dulu. Nanti ketika ada kegiatan-kegiatan lain ke depannya, itu bisa mulai dirintis dengan BPK Makassar. Memang saat ini teman-teman BPK Bapelkes maupun kami kerjasamanya ataupun mulai gandengan tangannya ini dengan unit-unit pusat, Bu, belum nyampe ke UPT. Tapi insya Allah di tahun ini teman-teman BWK Bapelkes akan mulai berkomunikasi dengan UPT-UPT yang menjadi binaannya. Gitu. Jadi kalau yang saat ini sudah terjalin dengan Poltekkes Semarang ya, monggo dilanjutkan aja. Oh ya, baik Bu Ella, makasih penjelasannya, sudah mendapat pencerahan. Makasih. Siap, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dengan Ibu Maria, disilakan. Baik, selamat pagi Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ibu izin yang ingin saya tanyakan ya Ibu dan Bapak, yaitu pertama terkait ini Pak, Ibu, pengajuan pelatihan ini, apakah setiap satker bisa mengajukan pelatihannya Bu? Dalam artian meskipun satker tersebut belum terakreditasi sebagai tempat penyelenggara pelatihan. Jadi apakah kami bisa mengajukan pelatihan tersebut di LMS? Yang kedua, untuk sertifikatnya ya Bapak Ibu, nanti yang menerbitkan siapa ya Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, terkait ini Pak, kalau ada pelatihan internal di satker kami, misalnya in-house training, bisakah kami ajukan melalui LMS ini? Demikian Bapak Ibu pertanyaan saya, terima kasih. Ya, kalau terkait pengusulan pelatihan, memang yang kami lihat tadi ya Mbak, pertama sasaran ASN Kemenkes atau bukan. Ini yang melalui lingkup P2KA ya, Mbak Maria. Ketika sasarannya itu non ASN Kemenkes, maka ke Ditmutu. Karena kami memang amanahnya adalah sasarannya ASN Kemenkes. Tapi misalnya, Bu, ini gabungan kok Bu antara ASN Kemenkes dan non Kemenkes.
tidak apa-apa. Yang penting di situ sasaran utama kita adalah ASN Kemenkes. Kedua, kita akan melihat dari sisi substansi. Ini substansinya apa? Banyak juga kan ada beberapa yang masuk ke kami, substansinya ini teknis profesi, ada EKG, ada apa lagi ya? Eh, Hal-hal yang teknis medis gitu. Itu pasti bukan ranah kami gitu. Jadi kita harus sesuai dengan amanahnya kita membagi yang teknis profesi, teknis kesehatan itu ke Ditmutu, tetap seperti itu. Apalagi kalau teknis profesi kan suka minta perlu SKP ya, ya udah memang benar di sana gitu. Nah, kalau pelatihannya itu eh, ASN tapi teknis kesehatan ya memang tetap di sana. Nah, ketika pelatihannya apa buat ASN tapi masih menjadi lingkup tanggung jawabnya P2KA, maka Ibu bisa kerjasama dengan BPK Bapelkes yang mengampu. Ibu BBB Nomika, berarti kan di bawah Keslan ya. Nah itu bisa dengan BPK Jakarta atau dengan Bapelkes Batam. Bisa berkomunikasi dengan mereka. Nanti mereka akan ya silakan dibuka komunikasi dan koordinasi ke sana. Seperti itu, Bu. Sertifikatnya kalau misalnya dari pelataran ya yang sesuai dengan yang di pelataran. Ibu, Nah, ini nanti ya. Bu Ella izin berarti kami itu tidak bisa mengajukan secara langsung ya, Bu. Mohon izin apa saya salah nih, Bu? Kan meskipun di Satker kami itu ada sebagai admin Korpu, berarti kami harus tetap berkoordinasi dengan BBPK Jakarta ya, Bu. Ya, kalau untuk pelatihan sebaiknya koordinasi dengan BPK Jakarta aja. Oh. Nanti misalnya gini, Ibu misalnya mau mengajukan pelatihan, tapi kembali lagi kalau pelatihan itu kan butuh ini ya, butuh waktu. Jadi nggak bisa dadakan 3 hari kemudian pelatihan kan nggak mungkin ya Bu ya. Biasanya pelatihan itu 2 minggu sebelumnya tuh minimal harus didesain dulu karena ini pernah ada kejadian ke kami minggu depan harus jadi Bu pelatihannya ya nggak bisa lah kami fasilitasi. Mintanya difasilitasi oleh kami untuk segala penyelenggaraannya pasti nggak bisa. Jadi kalau khusus untuk pelatihan lebih baik kita kerjasama dengan lembaga pelatihannya. Nah misalnya Ibu ada 2 minggu lagi atau bulan depan kami mau mengadakan pelatihan ini, Bu. Dan belum tahu kan dengan Jakarta siapa yang harus kami hubungi. Tidak apa-apa, coba informasikan saja ke kami, maksudnya ya via WA gitu. Untuk mau ada pelatihan ini, kami mohon masukan kerjasama dengan siapa, nanti kami akan hubungkan dengan tim BPK Bapelkes yang menjadi pembinanya, seperti itu. Kadang-kadang kan teman-teman mau mengadakan A, B, C, tapi ini harus hubungin siapa, gitu. Nggak apa-apa, sampaikan aja dulu ke kami. Yang pasti kalau yang kayak gitu jangan mendadak aja, karena kan perlu ditanyakan juga BPK Bapelkesnya siapa yang handle, seperti itu ya Bu. Kami sih pasti mencoba memfasilitasi pembelajaran-pembelajaran yang untuk ASN Kemenkes. Yang penting disampaikan aja. Hmm. Baik, terima kasih Bu Ella. Ba- Baik, terima kasih Bu Ella dan Pak Jamal atas penjelasannya. Dengan berakhirnya sesi diskusi pada pagi hari ini, maka berakhir pula rangkaian kegiatan sosialisasi perubahan prosedur pengajuan kelas pada LMS Pelataran Sehat. Om. Mohon maaf Mbak Sali, sebenarnya di chat ini banyak ya dan saya lihat ada pertanyaannya itu setipe karena kan ini masuknya via portal. Jadi apakah individu atau instansi yang mengajukan? Nah, nanti kalau secara sistem bisa dijawab oleh Pak Jamal, namun kalau secara persuratan, eh, surat tetap harus dari kepala instansi, tentu saja seperti itu, Bapak Ibu. Hanya di sini mungkin siapa yang mengajukan atau melalui akun siapa, karena portal kan berarti akunnya akun individu ya. Nah, itu silakan dijawab oleh Pak Jamal. Ya, jadi walaupun dibuka untuk individu, tetap prosesnya melalui instansi. Artinya melalui instansi itu persuratan segala macam memang harus instansi ya gitu ya. Kalaupun misalkan nanti tiba-tiba ada individu yang mengajukan tanpa ada KAK atau surat dari instansinya pasti ditolak di sini, walaupun bisa mengajukan gitu seperti itu. Jadi secara teknis karena kita open dari e-portal maka individu pun bisa walaupun nanti eh,
kita lihat atau timnya Mbak Ella akan melihat ada suratnya nggak dari instansi gitu misalkan seperti itu. Ya, Baik, terima kasih Bu Ella dan Pak Jamal atas tambahannya. Apresiasi terbaik kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dan sesi diskusi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat meningkatkan pemahaman terkait bagaimana prosedur pengajuan kelas di LMS peralatan sehat. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan menjadi panduan bersama dalam mendukung percepatan verifikasi serta integrasi sistem pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sekian, saya Salisa selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan dalam memandu acara pada hari ini. Izinkan saya menutup kegiatan dengan sebuah quotes dari John Dewey, yang artinya belajar bukan kegiatan sesekali, melainkan budaya yang melekat dalam keseharian organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Sekarang Izin live.